jemaat yang terkasih mulai kembali berkumpul bertemu hari ini untuk kami beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Biar Engkau memberkati ibadah kami dari awal dengan akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biar Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan maupun kami semua yang hadir, dan saudara-saudara kami yang terkasih dimanapun mereka mendengarkan siaran kebenaran ini. Biarlah Engkau memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami tempat ini ya Bapa. Berkatilah seluruh kumpulan umat-Mu dimanapun mereka berkumpul untuk beribadah. Biarlah nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan ya Bapa. Dan dengan perlindungan para malaikat Samaim yang Kau utus untuk menjaga, menopang, membentengi kami, agar kami boleh beribadah dengan segala konsentrasi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami membawa setiap hati kami, setiap kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali bertemu dalam kasih Yeshua Masiah. Silakan berdiri. Pujilah Bapa, pujilah
Kau yang berjanji
Yang membawa kami kepada seluruh kebenaran, satu-satunya penolong dan penghibur di tengah dunia yang gelap ini. Kehadiran-Mu yang nyata sekalipun tidak dapat kami lihat. Terima kasih untuk materai keselamatan abadi, yaitu Roh Kudus yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Bapa, kami siapkan hati kami menikmati setiap berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Engkau memberkati kami semua. Dan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Engkau juga menolong mereka dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Dan kami selalu percaya bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Dan Engkau turut merasakan semua apa yang kami alami. Engkau setia. Dan untuk selama-lamanya kasih setia Yahweh. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, dan darah anak domba Elohim membungkus kami semuanya. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Salam. Bienaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selamanya. Haleluya. Tema khotbah pagi hari ini, melawan musuh kita. Ya, melawan musuh kita. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Kita baca Yakub pasal 4. Surat Yakub pasal 4. Pasal 4 ayat 4 sampai ayat 8. Yakub pasal 4 ayat 4 sampai ayat 8. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Elohim. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Elohim di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Elohim menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Elohim dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita buka Markus pasal 8. Haleluya. Injil Markus pasal 8. Kita akan baca satu ayat saja. Ayat 33. Markus pasal 8 ayat 33. Saya akan bacakan ayat 32 dulu ya. Hal ini dikatakan Yesua dengan terus terang tentang kematian dan kebangkitannya, ya. Tetapi Kepa menarik Yesua ke samping dan menegur Yesua. Maka berpalinglah Yesua dan sambil memandang murid-muridnya, Yesua memarahi Kepa. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Haleluya. Saudara, ayat terakhir kita akan baca 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5. Ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. 1 Korintus pasal 5 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, ibu tiri ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yeshua Adon kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Adon Yeshua kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Adon. Kita baca ayat terakhir, Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 2 dan ayat 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Elohim. Haleluya. Saudara, sampai di situ tutup kitab suci saudara. Pagi hari ini kita berbicara tentang pokok yang sangat penting, tetapi tidak terlalu diperhatikan. Ya, mengapa? Karena tentang iblis. Ya, jadi pagi hari ini saya membahas tentang iblis, bukan seluk-beluk tentang iblis. Ya, kalau seluk-beluk tentang iblis itu ajaran sesat, Rasulullah katakan. Tapi apa yang disaksikan dalam kitab suci tentang iblis? Nah, iblis ini begitu familiarnya dengan kita, ya toh? Betul nggak? Nah, kita seringkali berpikir iblis itu genderuwo, kuntilanak, tuyul, ya, wewe gombel, apalagi pok-pok atau apa. Kita selalu memikirkan bahwa iblis itu sesuatu yang menakutkan, yang jahat, betul nggak? Betul nggak? Sesuatu yang jahat, entah itu bentuk pribadi atau hanya sekedar
imajinasi manusia. Karena banyak saudara di dunia ini orang berpikir iblis itu hanya imajinasi. Iblis itu nggak ada. Iblis itu ya dirimu sendiri. Nah, saudara. Sehingga kalau orang ngomong iblis adalah diri kita sendiri, akhirnya Tuhan itu ya diri kita sendiri. Jadi dalam diri kita ada Tuhan dan iblis. Ada negatif, ada positif. Nah, ini repot kalau sudah begini. Itu bukan ajaran kitab suci. Nah, tetapi pagi hari ini kita akan melihat sebetulnya iblis itu apa. Karena iblis itu musuh kita. Di dalam kitab suci, saudara, iblis itu benar-benar sosok pribadi. Misalnya dalam kisah Ayub, ketika Elohim mengadakan rapat ilahi, nah, tiba-tiba satu sosok itu muncul, dikatakan iblis muncul, datang. Lalu Yahweh tanya, dari mana Pak? Oh, dari keliling-keliling alam semesta, khususnya di bumi. Terus kamu lihat nggak manusia yang namanya Ayub? Nah, tahu saudara cerita itu ya, kisah Ayub saudara baca. Oh, tahu. Lihat Ayub itu begitu salehnya. Saleh. Ya engkau memberkati dia, ya jelas saleh dia. Engkau memagari dia sekeliling sehingga kekayaannya bertambah, dia enak hidupnya. Ya tentu saja dia saleh. Coba engkau angkat semua pagar itu dari dia. Aku minta apa dia tetap saleh. Saudara lihat bahwa apapun, siapapun si iblis, ya, saya mau katakan bahwa dia itu nyata, ya. Jadi nggak peduli, ada orang yang percaya bahwa kisah Ayub itu hanya suatu analogi. Kisah Ayub ini tentang iblis ngomong-ngomong dengan Yahweh, nah, itu kan cuma karangan agama saja. Untuk memudahkan manusia memaknai iblis itu bagaimana? Sesuatu yang sangat negatif, yang merusak, yang bisa bahkan membunuh manusia. Saudara, karena di situ dikatakan Yahweh berkata pada iblis, ya kamu silakan, pagarnya tak copot, aku nggak melindungi dia lagi. Silakan kamu mau membuat dia apa saja, hanya satu, sayangkan nyawanya. Jadi di situ justru menunjukkan bahwa iblis itu bisa membunuh manusia. Betul nggak? Kalau dia nggak bisa membunuh manusia, Yahweh nggak akan ngomong sayangkan nyawanya ya, jangan dibunuh. Nggak perlu ngomong gitu kan? Nah, ya saudara. Jadi kita hanya fokus kepada itu saja. Fokus kepada bahwa dia itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dan ini kebalikan dengan Yesua ketika datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, aku ini gembala yang baik. Aku datang membawa hidup yang pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, kita ambil itu aja. Kalau Yesua itu nyata, suatu sosok, suatu pribadi yang nyata, maka seharusnya iblis juga sosok yang nyata. Betul nggak? Kalau iblis itu nggak nyata, Yesua juga nggak nyata. Yesua juga akhirnya isapan jempol, hanya khayalan manusia. Nah, di sini saudara, keberadaan iblis itu justru menjadi suatu alasan logis bahwa Yesua itu suatu sosok yang real, yang ada, seperti iblis itu sendiri. Itu sebabnya orang yang nggak percaya iblis, dia juga nggak percaya Yesua. Orang yang nggak percaya Yesua juga nggak percaya iblis. Yesua datang ini untuk menghancurkan kuasa iblis. Nah, kalau iblis tidak ada, Yesua itu datang untuk apa? Menghancurkan kuasanya siapa? Enggak ada. Berarti bohong, betul nggak? Nah, saudara, kalau saudara percaya nggak iblis itu? Saudara percaya iblis itu real? Nyata? Kayak apa dia? Bagaimana bayangan saudara tentang
Iya, saudara itu pernah nggak? Oh, saudara percaya Yesus nggak? Nyata? Bagaimana bayangan saudara tentang Yesus? Kita ini orang Kristen sejak kecil sudah ditunjuki foto. Ini loh fotonya Tuhan Yesus, kan gitu ya. Mau nggak mau kalau saudara membayangkan Yesus itu, bisa nggak hilang imajinasimu, pikiranmu dari foto itu? Ayo, saya jujur. Bisa nggak? Ya apa cara bayangkan? Oh, saudara sudah dikasih ini loh fotonya Yesus Masih. Misalkan ini nggak ada fotonya, kayak saudara kita Muslim itu, A-nya itu kan cuma huruf, betul nggak? Jadi kita ini cuma Yahweh gitu aja, atau Yeshua. Maka ketika saudara membayangkan Yeshua, apa yang saudara bayangkan? Ya tulisan Yeshua itu. Ya betul. Ya mau nggak mau kan? Kalau saudara diberi suatu cerita tentang seseorang, katakan aja namanya Amir. Tapi saudara di buku itu nggak bisa melihat fotonya Amir, hanya nama. Bagaimana saudara membayangkan si Amir? Bagi saudara si Amir itu bagaimana? Ya tulisan Amir itu. Dengan semua cerita-cerita narasi yang dibangun tentang si Amir. Betul nggak? Ketika Yesus membayangkan, ketika saudara membayangkan Yesus, ya sayangnya kita ini sudah dari dulu ada fotonya itu apa? Termasuk di ya, gereja begitu Herman itu ada gambar Yesus gembala, gendong domba. Waktu saudara bilang Yesus itu gembala yang baik, dia mencari domba yang terhilang. Saudara pasti kalau imajinasimu itu waras, kamu pasti membayangkan gambar itu Yesus yang mikul apa, yang memeluk domba, kan gitu kan? Apa gitu sih memang? Apa gitu memang? Apakah Yesus itu seperti itu sih? Jenggotnya panjang, kumisnya panjang, rambutnya gondrong, piak tengah. Apa ya gitu? Menurut saudara bagaimana? Oke lah, ya Pak, pastilah orang-orang itu biasa zaman dulu kan pelihara jenggot, kumis, mau rambut panjang. Rasul bilang pria-pria jangan berambut panjang, itu kekejian. Dan Yesus rambutnya panjang, kekejian nggak Pak? Ya Pak? Sebetulnya Yesus itu kayak apa sih? Saudara, seperti saya tanya sama saudara, saudara kenal Yesus enggak? Enggak pernah. Mesa. Saudara kenal Yesus enggak? Enggak berani jawab lah saudara. Enggak berani. Nanti kenal soalnya ada fotonya. Apa saya memang seperti itu? Yesus kayak apa? Saudara kenal enggak sama dia? Rasul Saul berkata bahwa selama kita di bumi ini, pengenalan kita kepada Elohim kita, Yesus Masih itu, Yahweh Yesus Masih, samar. Berarti apapun yang kau maknai ketika engkau berkata aku kenal dia, itu enggak 100% benar. Samar. Kalau samar-samar bisa salah enggak? Bisa enggak tepat enggak? Bisa. Bisa tidak tepat, bisa nggak salah. Bisa salah. Lah, kalau saudara memaknai Yesus itu bisa salah. Saya tanya, memaknai iblis bisa salah nggak? Kalau ditanya 100 orang, iblis bagi kamu itu apa? Pasti jawabannya beda-beda. Tapi paling bilang, kalau sekolah minggu ini ya, kan diajar nyanyi, apa, lihat iblis musuh kita, gitu ya. Jadi, iblis itu musuh. Betul? Loh, musuh kita siapa sih? Bukan darah dan tapi udah.
roh jahat atau apapun itu diwakili satu pribadi, iblis gitu aja. Jadi iblis itu mau musuh. Musuh itu menakutkan atau enggak? Ya, ditanya kok. Musuh itu menakutkan enggak? Menjengkelkan enggak? Siapa yang senang berkawan dengan musuh? Kasihilah musuhmu. Itu berarti musuh itu biasanya itu sebabnya Yesus berkata kasihilah musuhmu. Jadi suruh ngasih iblis. Ditanya, saudara ini jadi Kristen sudah berapa tahun sih? Berapa tahun jadi iblis? Jadi iblis. Berapa tahun saudara? Mau dikasih tahu nggak iblis itu bagaimana? Coba Azaria, kamu jujur, menurut kamu iblis itu bagaimana selama ini? Siapa dia, bagaimana dia, apa yang dia lakukan, tujuannya apa, lalu peranannya dalam hidupmu apa? Kan itu satu pertanyaan, tapi pakai. Coba, menurut kamu, Azaria, selama ini jahat mengerikan. Maksudnya jahat mengerikan itu di gelap-gelap dia ada gitu. Siap menerkam gitu. Loh, enggak apa, jujur aja. Oh, kamu punya pikiran gitu. Oh, jadi kamu takut tempat gelap. Ya. Oh, takut. Ya. Loh, ini jujur mewakili loh. Lo jangan tertawa-tawa. Bapak-bapak aja bisa aja takut seperti itu. Gara-gara imajinasi saudara, ya. Nah, kalau siapa lagi yang tak tanya? Siapa yang mau ditanya? Siapa? Kamu selama ini pernah berpikir nggak iblis itu bagaimana? Ya apa? Menurut kamu yang keras? Ya apa? Sosok yang menjauhkan kamu dari Yesua. Cuma itu. Intinya itu ya. Nah, kalau sosok yang menjauhkan kami dari Yesua itu, kamu bisa nggak dirimu sendiri menjauh dari Yesua? Bisa. Terus kamu bedanya dengan iblis apa? Mikir ya. Anda, menurut kamu iblis itu kayak apa? Tidak usah boro-boro kenal Yesua, saudara. Iblis itu ya saudara harus kenal. Karena kamu harus mengenal musuhmu. Kalau tidak kenal musuhmu, ya kamu anggap dia teman, ya toh? Nah, iya. Buru-buru mau kenal Roh Kudus, kenal Yesua. Iblis gak dikenal bagaimana? Yesus berkata kalau kamu berperang. Ini Yesus berkata tentang mengikut dia, ya, tentang mengikut dia. Barang siapa mau mengikut aku, itu seperti orang yang mau berperang melawan musuhnya. Lalu dia harus tahu musuhnya itu kekuatannya kayak apa, supaya dia tahu aku bisa melawan dia, bisa menang gak. Orang mengikut Yesus itu seperti orang membangun rumah. Budgetnya berapa harus dihitung baik-baik. Jangan nanti bangun di tengah jalan kehabisan uang, nanti malu ditertawakan orang. Yesus pernah tahu ngomong gitu? Nah, berarti secara tidak langsung Yesus berkata kalau kamu mau ngikut aku, kenali dulu musuhmu. Nggak usah kenal aku dulu, gampang. Kenali dulu musuhmu. Kenapa? Karena Yesus itu jujur. Kalau dia menyatakan dirinya, dia nggak pernah pura-pura. Kalau iblis itu selalu pura-pura. Itu sebabnya kamu harus kenal dia dulu. Iya ngerti? Andreas? Ya Pak? Kamu kenal nggak sama iblis? Nggak. Menurut kamu selama ini iblis itu kayak apa? Siap-siap Kelvin ya. Kelvin siap-siap. Baru ini tak tanya kamu. Menurut kamu iblis itu kayak apa? Ya Pak Andreas? Apa? Baik dan jahat. Iblis itu baik dan jahat. Jadi kalau ada orang baik itu iblis. Enggak.
Ya apa? Maksudnya baik dan jahat itu bagaimana? Kamu bisa baik, bisa jahat. Berarti kamu baik dan jahat. Berarti kamu iblis. Ya, mikir dulu ya. Ya, Vin. Menurut kamu selama ini. Jadi bukan sekarang kamu lagi mikir ya, berdasarkan omongan saya. Tapi selama ini kamu mikir iblis atau kamu tidak pernah mikir dia? Pernah nggak? Menurut kamu iblis itu kayak apa? Oh, taunya jahat. Jadi ya, ya apa ya, Pak? Meskipun dia kok tahu kamu kalau iblis yang ngasih baik? Ya, kalau pernah aku alami ya gitu. Nah, Pertama tapi hidupnya jahat. kok tahu kamu kalau itu iblis? Ya, jahat gitu ya. Jadi tahu. Kok bisa tahu? Ya tahu. Kamu mengalami baik dan jahat itu kan dari manusia. Ya iya Om, tapi kan Nah, tahu kelakuannya. jadi manusia itu dipakai iblis gitu maksudnya. Bisa jadi. Oh gitu. Jadi kalau manusia yang baik lalu jahat itu iblis. Ya kelakuannya. Oh, kalau dia dulunya jahat sekarang baik. Baik. Apa? Apa? Tetap baik jahat. Tetap jahat. Oh, kalau dia jahat terus jadi baik, tetap jahat. Jadi ketika orang berbuat baik sama kamu padahal dulunya jahat, kamu bilang, oh iblis ini, nggak mau aku, gitu. Nah kalau jahatnya yang gimana dulu? Misalnya pertama jahatnya. Oh, kejahat itu ada kriterianya, apa? Misalnya dia tobat dari sini, misalnya sama manusia. Iya. Jahat terus sekarang bertobat nggak macam-macam apa misalnya gitu. Mm-mm. Tobat lain gitu. Oh lain. Jadi iblis itu manusia. Lah, kamu tadi lihat iblis dari manusia terus. Maksudnya kalau dalam maksudnya sesama manusia itu kayaknya ya beda. Hmm. Kalau misalkan manusia itu yang dulunya jahat, Mm-mm. terus akhirnya tiba-tiba berbuat baik sudah selama ini nggak lagi Ya, bukan iblis. Jadi sebelum manusia bertobat iblis, setelah bertobat bukan iblis. Berarti iblis bisa bertobat. bukan iblis ya gitu. Orangnya. Oh. Waktu orang itu bertobat iblisnya kemana? Oh, enggak tahu. Iya, iya, iya. Saya senang kalau ngomong sama Kelvin. Ngomongnya banyak. Nah itu bagus, mikir dia. Ah, saudara. Semua yang saudara pikirkan tentang iblis tadi itu benar. Benar. Tapi itu enggak lengkap dan bukan esensinya. Tadi saudara kan sudah membaca. Iblis itu bagaimana? Ketika Yesus ngomong-ngomong sama muridnya, aku ini akan mati, tapi akan bangkit setelah 3 hari. Kepal langsung. Yesus langsung pegang, langsung ditarik. Guru, aku tidak mau itu terjadi pada dirimu. Sekali-sekali itu tidak boleh terjadi. Wah, gitu ya. Nah, ketika Kepa ngomong gitu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu dia marah sama Kepa. Memarahi Kepa. Tadi sudah baca toh? Dia marah sama Kepa dan dia tidak bilang, Kepa, enyah kamu. Enggak. Dia tuh marahnya sama Kepa, tapi bilang, enyah kamu iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi bukan apa yang dipikirkan Elohim. Esensinya iblis ada di sana. Iblis itu makhluk humanis. Ya, saudara perhatikan. Ini yang nggak pernah disinggung oleh teologi manapun. Banyak orang berpikir iblis itu mengerikan. Iblis itu jahat. Sesuatu yang sangat negatif.
Tetapi pagi ini saya mau katakan, iblis itu makhluk satu-satunya makhluk cikal bakalnya humanisme, itu iblis. Iblis selalu berpikir persis seperti yang dipikirkan manusia. Humanisme terbentuk karena pikiran manusia itu ada. Human atau human itu artinya manusia. Manusia dalam pikirannya, dalam egonya, dalam segala keinginannya, dalam semua bentuk pencapaian-pencapaian yang ingin dia hasilkan. Manusia itu memiliki pikiran yang luar biasa, yang tidak terbatas. Dan ketika manusia selalu berpikir seperti itu, saudara, maka terbentuk suatu gejala yang namanya humanisme. Ya. Dan humanisme ini sudah menjadi intersubjektif. Artinya sesuatu yang diamenkan oleh seluruh dunia. Misalkan ini masalah perbudakan. Ini masalah perbudakan. Zaman dulu itu orang kan melakukan perbudakan loh. Hampir seluruh dunia itu melakukan perbudakan. Pokoknya kalau perang lalu ada yang kalah jadi budak. Nah sudah. Israel sendiri kan begitu ketika melawan Goliat. Kalau Goliat menang, Israel semuanya jadi budak. Ini ngomong deh, di kitab suci ditulis itu. Tapi kalau Goliatnya kalah, seluruh orang Filistin jadi budaknya Israel. Itu sudah biasa. Berarti pikiran manusia zaman dulu menghasilkan perbudakan. Betul nggak? Perbudakan adalah hasil pikiran manusia. Tetapi pada akhirnya perbudakan itu dihapus, mulai dihapus dari dunia. Ketika PBB berdiri, maka perbudakan itu. Tapi yang menghapus perbudakan itu Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Ya, karena dia juga orang kulit hitam. Kalau tidak salah ya, kulit hitam juga. Abraham Lincoln. Tidak tahu ya. Ya. Jadi saudara, dia itu yang menghapuskan perbudakan. Ya. Yang kalau apa itu Martin Luther King itu hitam, kulit hitam. Ya. Kalau Abraham Lincoln gambarnya itu kulitnya itu, karena hitam putih. Ya. Dia yang menghapus perbudakan. Nah, tapi menghapus perbudakan itu keluar dari pikirannya siapa? Yo, tak tanya kan, saudara. Saudara setuju perbudakan nggak? Nggak. Benar. Jadi perbudakan itu pikirannya manusia atau pikirannya Elohim? Elohim. Jadi yang mengizinkan perbudakan Elohim atau manusia? Nah, Elohim itu setuju nggak dengan perbudakan? Perbudakan itu hamba itu budak. Kalau bahasa ya, Elohim berkata di dalam kandungan Ribka itu ada dua orang saudara kembar. Yang tua akan menjadi budaknya yang muda. Yang bikin perbudakan siapa? Kalau Elohim tidak setuju perbudakan, kenapa dia mengizinkan Esau jadi budaknya Yakub? Kalau Elohim tidak mengizinkan perbudakan, kenapa Rasul Saul berkata, "Hei kamu budak-budak"? Dalam kitab suci saudara sebut hamba, tapi bahasa aslinya budak. "Hei budak-budak, hormatilah tuanmu, sekalipun dia bengis. Tetap taatilah dia, seperti kau mentaati Yesus Masih." Dan Rasul Saul tidak pernah berkata, "Hai kamu tuan-tuan yang punya budak, bertobat kamu, tidak boleh memperbudak orang." Itu nggak ada. Justru kekristenan awal itu mengokohkan perbudakan.
di dalam Taurat perbudakan itu diatur, saudara. Boleh jadi budak, tapi ada aturannya. Tidak dilawan perbudakan itu. Lalu kalau ada manusia atas nama kekristenan lalu menghapus perbudakan, itu pikirannya siapa? Saya tadi berkata perbudakan itu kan katanya melanggar hak asasi manusia, berarti tidak humanis. Tidak humanis. Saudara ngerti nggak ya? Kalau memperbudak sesama manusia, ini tindakan yang tidak manusiawi. Humanis itu manusiawi, tidak humanis berarti tidak manusiawi. Saya bilang perbudakan keluar dari pikiran manusia, itu humanisme. Lalu menghapus perbudakan keluar dari pikiran siapa? Ya humanisme sama. Mau perbudakan, mau tidak perbudakan, dua-dua keluar dari humanisme. Loh, iblis itu kan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ketika humanisme itu mengizinkan perbudakan, maka iblis itu menyamar sebagai anti perbudakan. Wah, anti perbudakan, menjunjung hak asasi manusia. Wah, dengan demikian orang berpikir, nah, ini humanisme yang benar ini. Humanisme yang benar ini menghapus perbudakan. Tadi saya katakan iblis itu bapaknya humanisme. Semua yang dipikirkan manusia itu dari iblis. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara, kalau dunia ini berkata perbudakan tidak boleh ada, ada nggak perbudakan? Ada nggak? Di dunia ada nggak perbudakan? Saudara, perbudakan itu tetap ada, karena itu humanis. Baru saya yang ngomong perbudakan itu humanis. Orang bilang anti perbudakan itu yang humanis. Saya yang ngomong perbudakan humanis. Menghapuskan perbudakan juga humanis. Karena semua keluar dari pikiran manusia yang sama. Dan itu bapaknya iblis. Itu semua kata-kata iblis. Kalau memang perbudakan itu sesuatu yang salah, kenapa tidak dihapus dalam kitab suci? Rasul Saul berkata kepada Filemon, Filemon ini seorang tuan yang kaya raya, punya seorang budak yang namanya Onesimus. Onesimus ini mencuri, berbuat salah, lalu dia dipenjara akhirnya. Di penjara itulah dia ketemu dengan Rasul Saul dan diberitakan Injil, bertobat. Sehingga Rasul Saul menulis surat kepada Filemon. Ah, itu tulisan itu, surat Filemon. Filemon, terimalah Onesimus seperti aku telah menerima Onesimus sebagai anakku sendiri. Terimalah dia, ampuni dia, terima dia sebagai budak, tetapi jangan dihukum, jangan dituntut. Terima dia sebagai saudara seiman. Perbudakannya tidak dihapus, tapi penerimaan kepada seorang budak itu yang harus dirubah. Itu baru pikirannya Elohim. Pikirannya iblis itu menghapus perbudakan. Tetapi sekalipun orang berkata, wah, anti perbudakan itu berarti humanis, menjunjung hak asasi manusia. Tetapi kenyataannya manusia-manusia mengembar-gemborkan tentang humanisme, tentang anti perbudakan, itu cuma di mulutnya doang. Dia tidak menyebut orang itu budak, tetapi dalam praktek kehidupan dia memperbudak manusia. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Ya. Kalau saudara ya, ini gampang. Di Indonesia ini kan ada pemilu tuh. Ada tuh? Ya. Di Undang-Undang Dasar, saudara harus tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu yang merumuskannya hampir 20 orang kalau tidak salah ya. Seingat saya punya bukunya 20 orang dan hampir semuanya itu adalah tokoh teosofi. Teosofi itu, saudara, sampai hari ini itu
kuat sekali di dunia, itu suatu isme atau suatu kepercayaan bahwa kebijaksanaan Tuhan itu dijunjung setinggi-tingginya. Dan kebijaksanaan Tuhan dijunjung setinggi-tingginya itu diaplikasikan dalam kita mau memahami dan mengerti serta menghargai sesama manusia. Apapun pendapat mereka, kita menghargai. Kita tidak boleh saling menyalahkan atau membenci, bahkan tidak boleh memusuhi sesama manusia. Teosofi itu mengajarkan itu. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Di Indonesia itu hukum-hukumnya itu, saya katakan, itu tokoh-tokoh teosofi, ya, yang merumuskan undang-undang dasar di Indonesia. Sehingga masyarakat memiliki hak pilih. Masyarakat punya hak untuk memilih. Dengar ya, hak bukan kewajiban. Ya, dengar, hak bukan kewajiban. Artinya saudara itu mau milih boleh, mau tidak milih boleh. Oh hak kok. Aku tidak menggunakan hakku, memangnya kenapa? Saudara bekerja berhak menerima gaji, betul? Tapi kalau saudara digaji lalu saya bilang, tidak usah, gajiku kasihkan orang lain, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa tuh. Oh, tahu kok kamu karena kamu tidak mau menerima gaji. Nerima gaji bukan kewajiban saya, itu hak saya. Saudara harus membedakan antara kewajiban dan hak. Kewajiban saudara tuh bayar pajak. Itu bukan hak saudara, itu kewajiban. Sehingga kalau saudara tidak bayar pajak, ada sanksinya, ada dendanya, ada hukumannya. Tapi kalau bayar pajak itu adalah hak, saudara bayar atau nggak bayar, sakar, nggak ada hukumannya. Bisa ngerti? Nah, di Indonesia ini memilih pemimpin itu hak, bukan kewajiban. Tapi saya melihat ini ya, sejak muda sampai hari ini saya melihat semakin digoreng-goreng bahwa memilih itu adalah kewajiban. Padahal di undang-undangnya tidak ada, tetap itu hak. Tapi di lapangan orang-orang yang sangat demen dipilih itu selalu narasinya, kamu kalau tidak menggunakan hak pilihmu, kamu itu berarti masyarakat yang tidak nasionalis. Kamu masyarakat tidak bertanggung jawab. Berarti kamu masyarakat yang nggak berguna bagi bangsa ini. Apa iya? Apa iya? Apa saya ini masyarakat yang jelek? Apa saya tidak bisa menjadi berkat buat bangsa saya? Saya pembayar pajak yang sangat baik. Berarti saya kan urun, berarti saya kan berguna untuk bangsa ini. Siapa bilang saya tidak berguna? Orang yang menggunakan hak pilihnya dan minta dipilih, jadi pejabat-pejabat koruptor semua, apa itu berguna? Nah, saudara lihat di sini. Narasi-narasi seperti ini, itu namanya perbudakan. Ngerti saudara? Saudara itu punya hak, tapi saudara sekarang hakmu dicabut, dijadikan kewajiban. Itu namanya kamu diperbudak. Kamu budak dari orang-orang yang ingin dipilih. Tapi saking pinternya kamu seneng aja. Kok enggak sadar aja? Loh Pak, kalau kita enggak milih semua Pak, bagaimana ada seorang pemimpin? Loh bisa lah, diundi lah. Loh betul enggak? Ya diundi lah. Zaman dulu menentukan pemimpin ya diundi. Paling adil itu. Saya kan pernah ngomong demokrasi itu asalnya dari Yunani. Di Yunani itu untuk menentukan pemimpin itu diundi. Asal usulnya. Nah, Yunani itu kan kerajaan ya saudara. Itu kan pulau-pulau itu ya. Pulau-pulau banyak itu. Dulu Yunani itu saling bertengkar memang. Antar pulau yang satu penguasa, yang satu banyak penguasanya. Pada akhirnya penguasanya itu akhirnya jadi satu loh. Jadi ya seperti Romawi juga sama, kekaisaran pada akhirnya. Itu semua mengajukan setiap negara bagian istilah.
mengajukan ini pemimpin sebelum mereka setelah perang-perang ya, dulunya perang-perang itu, tapi pada akhirnya sudahlah selesai kalau perang saudara terus. Ya apa caranya? Ya dipilih di antara semua rakyat siapa yang cocok jadi pemimpin. Misalkan Bukit Hermon menunjuk seseorang, wah ini cocok dipilih ini maju aja, ini Otniel maju sebagai wakil Bukit Hermon untuk jadi presiden. Ya, nanti di Pulau Jawa, Sumatera, yang pulau-pulau yang lain, saudara, Bali, Madura, ngajukan calon-calonnya. Jadi calonnya banyak. Nah, setelah itu nama-namanya diambil, ditulis, diundi lalu. Kayak undian berhadiah itu. Diundi siapa yang cocok jadi presiden. Cuma gitu aja. Nggak harus dipilih. Karena kalau sudah ngomong memilih, pemilihan umum itu sudah tidak objektif, pasti subjektif. Kalau diundi itu tidak subjektif tapi objektif. Ngerti nggak objektif dan subjektif? Nah, subjektif itu ditentukan diri kita. Kenapa kamu milih? Iya, itu tetanggaku ya. Loh, tapi kan dia dipenjara karena korupsi. Yang lain juga korupsi, semua sama. Yang penting dia kan tetanggaku, apalagi dia anak basudara. Nah, itu namanya subjektif. Milih karena dia anak basudara. Kenapa kamu milih? Lah enggak milih bagaimana, teman sekelas. Itulah dengan pemilihan saudara itu dibodohi itu kalau milih itu. Setelah saudara milih wali kota dipilih, setelah jadi wali kota kamu digini-ginikan. Kamu gini. Saya lihat wali kota marah-marah sama rakyatnya. Wali kota maki-maki rakyatnya, gubernur maki-maki sama rakyatnya. Padahal yang milih rakyatnya. Waduh, payah. Betul nggak? Katanya presiden itu dipilih rakyat, mandataris MPR, menerima mandat dari MPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya dia mewakili suara rakyat. Tapi kalau MPR itu tidak bisa berfungsi dengan baik, rakyat itu bisa bergerak, boleh. MPR kalau tidak memenuhi mandat dari rakyat, maka rakyat itu boleh bergerak. Rakyat itu punya hak untuk menyuarakan apapun. Bahkan rakyat itu boleh bilang, presiden turun kami tidak percaya sama kamu lagi. Gilirannya cuma inilah dunia. Saudara, ini saya mengapa mencontohkan itu. Perbudakan itu di dunia tidak pernah hilang. Karena perbudakan itu humanisme. Dan bapaknya humanisme adalah iblis. Dan iblis itu senang memperbudak manusia. Dia tuannya. Itu sebabnya Rasulullah berkata, dulu kamu budaknya dosa, sekarang kamu budaknya kebenaran. Betul nggak? Kita itu tetap budak, sampai kapanpun ya budak. Masalahnya kamu diperbudak oleh dosa, oleh iblis, atau diperbudak oleh Elohim. Cuma gitu aja. Nggak angel-angel. Itu bahasa kitab suci ya, budak. Tapi kalau di bahasa Indonesia, kamu itu hamba kebenaran. Itu hamba itu diperhalus. Kamu itu budak. Artinya budak itu apa? Tidak punya hak dari dirinya sendiri. Tidak bisa menentukan dari dirinya sendiri. Itu budak. Saudara, jadi iblis itu, saudara tidak usah bayangkan dia makhluk yang menakutkan. Sudah, berhenti memikirkan iblis itu sebagai makhluk yang menakutkan. Yang menakutkan itu bukan iblis, hantu. Ya, iblis itu tidak pernah wujudnya menakutkan, tidak pernah. Iblis itu humanisme yang ada dalam diri manusia.
semua yang engkau pikirkan, semua pikiran yang timbul dari pikiran manusia yang bertentangan dengan pikiran Elohim, itu adalah iblis. Jadi apakah iblis itu saya? Saya bisa disebut iblis kalau pikiran saya adalah pikiran manusia yang bertentangan dengan pikiran Elohim. Siapapun bisa jadi iblis, termasuk saya. Itu sebabnya Yesus itu marah kepada Kepa, bukan marah kepada iblis. Marah kepada Kepa, tapi yang ditegur iblis. Lah lucu ya? Kenapa? Yang dimarahi itu Kepa, yang diusir pikirannya, gitu loh saudara. Enyalah iblis. Pikiranmu itu loh, pergi yo, singkirkan pikiranmu itu. Pikiran yang hanya berpikir pikiran manusia. Siapa agama yang berkata Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit? Ada nggak agama yang ngomong itu? Ada. Jadi itu pikirannya siapa? Iblis. Itu pikirannya iblis. Sampai hari ini semua orang yang berkata, ngapain Yesus? Tuhan orang Kristen ngapain Tuhan kok bisa mati? Tuhan kok bisa mati? Bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa mati. Kalau bisa mati itu manusia. Saya bilang manusia nggak bisa mati. Amin. Amin. Saudara bisa mati? Lupa itu mati itu buktinya. Itu kan tubuhmu saja yang prei untuk beraktivitas. Libur. Kamu itu nggak pernah mati. Kamu itu siapa sih? Kamu itu siapa? Kamu itu aku. Aku itu siapa? Ya kamu. Kamu itu siapa? Kulo. Kulo itu sinten? Kulo itu siapa? Kulo nuwun. Nuwun sewu. Nuwun itu njaluk. Kulo nuwun. Nah, orang Jawa ya, kalau ngetuk pintu. Kulo nuwun. Maksudnya izinkan saya masuk. Kulo itu saya, nuwun itu minta. Kalau ngetuk pintu berarti minta dibukakan pintu. Kulo nuwun. Lalu nanti tuan rumahnya tanya, sinten? Sinten itu siapa? Kamu itu lo siapa? Kulo nuwun sinten. Terus sinten sopo? Ya kulo. Jadi kulo nuwun sinten. Lalu diteruskan sama pemilik rumahnya. Sinten sopo? Kamu itu siapa? Sebelum tak buka pintu aku harus kenal kamu. Kamu itu siapa? Yang ngetuk pintu bilang, ya kulo. Ya aku. Lah ya kulo sopo? Kulo ya kulo, aku ya aku itu siapa? Kalau itu Yahweh bilang, aku ya aku. Lah gitu ya. Tapi karena ini manusia, kulo. Nuwun. Balik lagi. Aku minta. Itu sebabnya saya bilang manusia itu bisanya cuma minta. Ngerti gak? Barang siapa mengetuk pintu kan dibukakan. Barang siapa mencari mendapatkan. Barang siapa apa? Ini loh mencari dapat, ngetuk pintu dibuka. Satunya minta diberi.
ngetok pintu, nyari, semua itu esensinya sama. Minta. Kamu nyari dari alam, berarti kan kamu minta dari alam. Aku nyari lombok, berarti minta tuh dari tanaman lombok. Nah iya, manusia itu cuma kulo nuwun. Makanya jangan sok aku memberi. Kamu itu nggak pernah beri apa-apa. Kamu itu cuma bisa minta, saudara. Oh, saya ini memberi loh Pak. Mek balik nonton itu saudara. Titipan Elohim dalam dirimu itu cuma kamu kembalikan. Kamu tuh nggak bisa beli apa-apa. Kamu itu lahir telanjang. Pulangnya juga pulang telanjang menunjukkan kamu tidak punya hak apapun atas apa yang ada dalam dirimu. Kamu lahir telanjang menunjukkan bahwa kamu datang ke dunia ini miskin, nggak ada apa-apa, telanjang. Jadi kalau kamu sekarang itu punya segala sesuatu, ojo sombong. Wah, kok tahu sekarang orang kaya. Aduh, kaya kedek. Ya, di rumah sakit jiwa ada orang bilang, orang kaya itu dengan orang miskin banyak mana? Banyak orang miskin. Loh ini sungguh loh saudara. Loh ini saya bukan cerita dari buku, saya dengar dan lihat sendiri. 3 orang di rumah sakit jiwa itu mau tanya jawab. Ini sungguhan ini saudara. Orang miskin dengan orang kaya banyak mana? Banyak orang miskin. Yang satu jawab gitu. Yang tanya bilang, nggak bisa. Banyak orang kaya. Nggak mungkin. Orang kaya cuma sedikit. Enggak, banyak orang kaya. Kayak monyet, kayak anjing. Saya pikiran saya, ini mau marah sama mau gendeng. Saudara. Jadi kembali lagi saudara. Iblis itu boro-boro saudara membayangkan dia makhluk yang menakutkan. Sekarang saudara harus mengubah konsepmu tentang iblis. Iblis itu adalah semua pikiran yang humanis, yang hanya dipikirkan oleh manusia, yang sekalipun sepertinya indah, tapi hanya di narasinya indah. Kita hapuskan perbudakan dari bumi Nusantara, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah adil kalau maling PT dihukum 3 bulan? Koruptor yang ratusan triliun hanya 6 tahun. Adil nggak? Apakah adil ketika seseorang mencuri di mall, nyuri susu karena tidak punya uang, anaknya nangis kekurangan gizi, dihukum 6 bulan? Tapi koruptor yang uangnya banyak, gajinya banyak, sudah punya perusahaan luar biasa, masih ngambil uangnya negara, tanda petik uangnya rakyat. Negara itu nggak punya uang. Negara itu uangnya dari rakyat dan dari bumi pertiwi. Itu sebabnya mengapa negara itu kok paling kaya. Karena hukum di Indonesia, semua kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Itu adil. Negara itu siapa? Saudara, saya mau tak urui titik tentang PKB. Semua dikuasai negara. Saya tanya, negara bisa menguasai? Kalau negara itu bukan person pribadi, bisakah dia menguasai? Tidak bisa. Jadi undang-undang dasar itu semua kekayaan itu dikuasai negara. Itu artinya dikuasai orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Sedang orang yang duduk dalam pemerintahan itu semuanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Rakyat yang memilih tidak menguasai, tidak boleh menguasai kekayaan bumi.
Yang boleh menguasai penguasa-penguasa itu yang adalah wakilnya rakyat. Kok wakil lebih soge dari yang milih? Itu namanya gak masuk akal. Ngerti saudara? Kalau saya mau ngomong ini tidak bisa-bisa, saudara. Banyak. Semuanya itu bohong. Semuanya itu bohong. Jadi iblis siapa? Semua pikiran manusia. Humanis itu manusia. Dan bukan pikirannya Elohim. Apakah saudara berani memastikan bahwa semua yang kamu pikirkan itu pikirannya Elohim? Ayo, tak tantang saudara. Apakah saudara berani berkata semua pikiranku ini sesuai dengan Elohim? Enggak ada pikiran manusiawi yang jatuh dalam dosa, tidak ada. Tapi manusia ilahi yang dilahirkan dari benih ilahi. Siapa yang berani ngomong gitu? Ketika saudara tetap punya pikiran duniawi, pikiran manusiawi, apa bedanya saudara dengan iblis? Apa beda? Yang lucu adalah tunduklah kepada Elohim, lawanlah iblis. Kalau iblis itu diwakili oleh pikiran-pikiran humanis, pikiran manusia, dan itu harus dilawan. Apakah melawan di sini berarti saudara bertempur dengan iblis? Apakah saudara bisa berkata, "Hei iblis, pergi"? Ketika kamu punya pikiran jelek, kamu bilang, "Iblis, pergi." Kebanyakan kita ngusir iblis itu kalau ada orang lain yang kerasuan iblis, betul nggak? Oh, iya nggak? Saudara pernah kalau saudara mikir sesuatu langsung, "Iblis ini, pergi." Pernah? Pernah? Siapa yang pernah kata? Padahal iblisnya dulu, "Ya dari kamu itu dekat gitu loh." Tunduklah kepada Elohim, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Lari dari mana? Daripadamu. Bukan lari dari sebelahmu. Lari dari kamu itu loh. Iblisnya ada di dalam kamu. Lari kalau kamu lawan. Persis kayak Pak. "Hei iblis, enggak." Tapi yang dipentelengi itu kayak Pak. Berarti iblisnya ada di dalam kepa, di dalam pikirannya. Minggu lalu saya bilang pikiran itu gelombang cahaya. Makhluk cahaya adalah iblis. Karena dia makhluk cahaya, maka dia connect dengan pikiran, ya saudara. Pikiranmu ini sekarang bisa mikir Amerika? Wah, cuma berapa? Tidak sampai 1 detik. Amerika. Saudara bisa mikir kutub utara? Bisa. Bisa mikir planet Mars sekarang? Planet merah? Bisa langsung. Saudara bisa mikir, wah nih aku itu duit 1 triliun, aku beli Alphard 10. Woi, bisa tuh mikir langsung? Nah, coba kalau semua pikiranmu itu divisualisasikan, lalu direalisasikan dalam bentuk yang sungguh-sungguh lahiriah. Apa jadinya? Apa jadinya? Pernah dengar cerita 1001 malam? Aladin menemukan lampu ajaib. Begitu digosok, keluar jinnya. Jinnya bilang, "Aku sudah bernazar. Siapapun yang membebaskan aku dari lampu ini, dia jadi tuanku. Apa saja yang tuanku minta, akan kuberikan." Oh, "Aku minta kerajaan." Langsung jinnya, wah, langsung Aladinnya jadi raja. Wah, tahu lihat itu enggak? Bayangkan kalau semua pikiran kita itu bisa direalisasikan seperti itu. Lah iblis itu saudara bermainnya di situ, bermainnya di sana. Imajinasimu, pikiran, seolah-olah yang kamu pikirkan itu real.
Seolah-olah apa yang kau inginkan itu adalah tujuan hidupmu. Padahal itu cuma pikiranmu. Coba periksa dirimu masing-masing. Aku pengen gini, aku pengen gini, aku pengen gitu. Dan ketika itu kau inginkan, seolah-olah itu nyata, sehingga kau berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai itu. Iblis itu kerjanya di sana. Kalau Elohim bekerjanya, tidak usah mikir hari esok. Karena esok ada kesusahannya sendiri. Setiap hari itu kesusahannya ada sendiri-sendiri. Tidak usah mikir hari esok. Hari esok itu bukan hanya 1 tahun ke depan. Bahkan besok pagi kamu gak usah mikir. Serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Amin. Amin. Jumlah rambutmu itu terhitung semua. Artinya tidak ada hal yang sangat kecil yang di luar pengetahuan dan kasih Elohim. Amin. Rambutmu lo terhitung semua. Kan ngangguran tadi yang ngitung rambut. Itu rambut itu kan bagian yang paling gampang rontok. Saudara bilang rambut rontok. Bagaimana darahmu? Darahmu itu usianya 120 hari, darah merah. Jadi setiap 120 hari darah merah kita itu, saudara, umurnya itu beda-beda semua. Persis juga rambut kita itu umurnya beda-beda. Bukan hanya rambut, sel darah kita itu dihitung semua. Itu sebabnya ahli-ahli bisa ngitung. Oh, jumlah eritrosit sel darah merah dalam 1 mm kubik itu ada 6.000 sampai 9.000. Itu sel darah putih ya. Kalau darah merah itu 5 juta kalau nggak salah. Ya, saya kadang-kadang lupa ya. Dan itu berlaku terus. Kalau kurang dari itu nanti kekurangan darah ini. Kok rambut saudara yang kelihatan gede? Saya lebih lagi kepada sel darah yang begitu kecilnya. Bayangkan sel darah itu, tahu 1 mm kubik? Tahu nggak? 1 mili tahu nggak? Seberapa 1 mili itu? Kecil kan? 1 mili kali 1 mili kali 1 mili itu kubik namanya. Membentuk suatu kubus kotak. 1 mili kali 1 mili kali 1 mili itu 1 mm kubik. Kubik itu tandanya 3. Nanti panjang lebar tingginya sama, itu kubik. Kecil kan itu? Itu ada sampai 5 juta sel darah merah dan sel darah putihnya ada 6.000 sampai 9.000. Bayangkan. Kok bisa muat di situ 1 mm kubik? Dan itu jumlahnya itu gitu terus. Kalau enggak, kamu metabolisme tubuhmu nggak bisa berjalan dengan bagus. Buru-buru rambut yang gede ini saudara. Sel darah yang nggak bisa kamu lihat. Kalau kamu lihat darah itu mengucur. Itu jumlahnya saudara puluhan juta itu selnya itu. Sehingga kamu bisa lihat seperti itu. Karena aslinya darah itu warnanya kuning. Sel darah merah itu kuning warnanya, bukan merah. Tetapi mengapa kok kelihatan merah? Karena begitu pekatnya. Karena jumlahnya yang puluhan juta bahkan ratusan juta ketika dia mengalir, kita terkena pisau misalnya. Itu aja dihitung oleh Elohim. Kalau enggak, kamu mati. Sel darah putih juga dihitung antara 6.000 sampai 9.000. Kalau enggak, kamu gampang sakit. Saudara, jadi pikiran iblis itu tentang hari esok. Itu yang Yesus katakan, itu yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Tetapi kamu, Bapa itu memelihara burung-burung di udara. Tidak satupun burung itu jatuh kalau tidak seizin Elohim. Jadi kalau manusia nangkepi burung lalu ada yang buat mainan sampai mati, itu berarti orang itu memang diberi izin oleh Elohim. Kok lain lagi saudara ya. Ya sekarang jadi tunduklah kepada Elohim, lawanlah iblis. Maka iblis tunduk kepada Elohim itu ada 2 pengertiannya. Pertama, tidak bersahabat dengan dunia.
Barang siapa bersahabat dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Elohim. Kalau kamu musuhan sama Elohim, berarti kamu nggak tunduk tuh. Oh, kamu musuhan, berarti kamu nggak mau tunduk. Tunduk kepada Elohim pengertian yang kedua adalah tidak mengandalkan kebenaran diri sendiri. Bangsa Israel itu sebetulnya sangat mencari kebenaran, sangat ingin selamat. Bangsa Israel sangat menghormati Elohim, sampai-sampai tidak berani ngomong Yahweh. Kata Yahweh hanya disebut dengan Hashem, nama itu atau sang nama. Atau dia bilang Adonai, Tuanku. Dia nggak berani ngomong Yahweh, itu nggak berani orang Israel sampai hari ini. Itu kalau dulu rabi-rabi Israel Yahudi itu mau nulis nama Yahweh itu saudara. Sebelum dia nulis itu dia itu mandi 7 kali. Lalu itu kuas untuk nulis, itu dicuci 7 kali juga. Disucikan baru dia berani nulis 4 huruf tetragramatun. Yahweh. Begitu luar biasanya mereka itu. Tetapi mereka menolak Yesus Al-Masih. Padahal Yesus Al-Masih adalah kebenaran Elohim yang dinyatakan. Dengan demikian Rasulullah berkata, mereka tidak tunduk kepada Elohim. Kalau tidak tunduk kepada Elohim, bisa nggak ngusir iblis? Nggak bisa. Jadi semua orang yang mengandalkan kebenaran dirinya sendiri, orang itu ya sudah identik dengan iblis. Jadi jangan jauh-jauh mikir iblis itu siapa, bagaimana. Kalau kamu nggak tunduk pada Elohim, kamu nggak mungkin bisa ngusir atau melawan iblis yang ada dari dirimu. Kamu tidak bisa melawan pikiran-pikiran yang dipikirkan oleh manusia. Dan saya mau katakan, humanis itu indah bagi manusia. Hak-hak asasi manusia itu saudara ditegakkan dari humanisme. Kita harus punya peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Apakah peri kemanusiaan? Siapakah sesamaku? Yesus berkata. Ternyata sesamaku adalah orang yang berseberangan dengan aku. Orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan. Tapi itulah dicontohkan oleh Yesus tentang indahnya peri kemanusiaan. Tentang indahnya sesama manusia. Apakah di Indonesia itu ada peri kemanusiaan? Jawabannya tidak ada. Ketika ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri, benderanya warnanya beda dengan wali kota atau gubernur yang menjabat saat itu, dia milih lain, langsung dimutasi. Berarti tidak ada peri kemanusiaan. Tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak ada. Ya itu saudara, kita hidup di negeri seperti itu. Loh, apakah hanya Indonesia seperti itu, Pak? Semua seperti itu. Karena bumi ini, dunia ini tahtanya iblis. Dia yang menguasai. Itu sebabnya saudara, sebelum saya akhiri ini, kita harus waspada, berjaga, berdoa. Karena iblis itu hanya ingin mencuri, membunuh, tetapi semuanya dikemas dalam pikiran manusia yang sangat humanis. Bagaimana nih? Negara apa yang kita tinggali ini? Saya tidak tinggal di negara ini. Sana kewargaan saya bersama Yesus di Samayin. Dimanapun saudara berada, pikiranmu harus memikir yang di atas. Saya tidak menjelekkan Indonesia. Semua negara sama saja. Semua bangsa sama saja. Saya lihat di internet negara-negara Eropa, ada 10 negara lebih mulai ditinggalkan oleh penduduknya sampai 30% jumlahnya. Entah akibat apa, resesi dunia, hantaman pandemi yang
tahun lalu, tahun 20 sampai 23 itu sampai sekarang masih membekas. Dan banyak mereka itu hijrah, berimigrasi ke tempat-tempat lain. Semua mengalami, saudara. Selama di bumi yang adalah tahtanya iblis, ya memang gini ini. Tapi ingat, kita ada di Samayim bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Bapa. Amin. Nah, jadi saudara, semua yang dipikirkan manusia itu bisa mencuri esensi hidup kita. Semua pikiran-pikiran kita yang sepertinya sangat masuk akal dan berpihak pada diri kita, itu bisa mencuri kita, bisa membunuh kita, bisa membinasakan kita. Itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ya, nanti minggu depan kalau Yahweh izinkan, saya akan terus kepada kutukan-kutukan yang terus berjalan. Karena apa yang telah dilakukan oleh Elohim dan iblis, perjanjian abadi terhadap manusia. Nah, ini perakatannya ini pagi ini. Jadi semua pikiran yang hanya memikirkan manusia kelihatannya indah, adil, beradab, tapi itu bukan pikirannya Elohim. Itu secara pelan tapi pasti akan mencuri hidup kita, membunuh dan membinasakan kita. Kita harus hati-hati di sana. Itu sebabnya Rasulullah berkata, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Bukan dipenuhi dengan segala nafsu keinginan duniawi ini. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Yahweh memberkati saudara semua. Amin. Mengapa saya bilang itu penting? Selama ini kita selalu berpikir bahwa kalau kita mengalami sesuatu kesusahan, penderitaan, kerugian, kita selalu mikir bahwa Elohim tidak memberkati kita dan iblis kok sepertinya melawan kita. Padahal semua ini terjadi karena pikiran kita. Semua pikiran kita yang sangat humanis, sangat manusiawi. Itu semua yang terjadi, yang merugikan kita dan sebagainya. Bukan Elohim tidak mengasihi kita dan sebagainya. Ya, saudara, silakan bangkit berdiri. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus Masias. Silakan pelayan-pelayan seperti biasa maju ke depan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk pemahaman yang Kau berikan. Tolong kami terus bertumbuh dalam hikmat pengetahuan yang benar tentang hidup kami, tentang Engkau Elohim kami dan musuh kami si iblis. Kami mau tunduk di hadapan Engkau, merendahkan diri kami di hadapan. Kami mau senantiasa mengagungkan, memuliakan, memuji, membesarkan Engkau dalam hidup kami, dengan ditandai syukur kami dan sukacita keselamatan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih. Kami siap untuk menikmati tubuh dan darah Yesus Masias, dan Kau memberkati saudara kami dan melayani kami. Demi nama Yahweh Yesus Masias. Haleluya. Amin. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus
besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Silakan berdiri. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku di dalamku Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan yang terakhir sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah dagingku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, yaitu dagingku. Sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang olehnya kita dibeli, ditebus, dan menjadi milik Elohim. Darah yang menyembuhkan dan memulihkan kita semua. Darah yang membarui dan menyempurnakan hidup kita. Darah anak domba Elohim yang berkuasa di bumi dan di sana." Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Haleluya. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah. Diberkati seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini. Dan kami akan kembali minggu-minggu datang dengan berkat yang terus melimpah. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian boleh berbagi. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat janji. Terima kasih buat janji.
Shalom. Berharga di matamu yang damai padamu, berharga di matamu Yesus yang mengasihiku, berharga di matamu yang damai padamu, berharga di matamu Yesus yang mengasihimu. Dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan, ku dibentuk, ku diciptakan diciptakan